Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa mempertemukan kita di halaqah Muhajirun ini tentunya setiap hari Rabu pukul 8 sampai selesai. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam, indahnya iman sampai sekarang ini. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang berjuang, sedang berletih-letih, sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama saudara-saudara kita dari Palestina. Semoga Allah memperkuat dan juga menjunjung tinggi Palestina. Semoga Allah menguatkan mereka, saudara-saudara kita, dan juga Allah menolong mereka. Amin. Jangan lupa sisipkan saudara-saudara kita itu dalam doa-doa kita, di setiap sholat kita, di sujud kita. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Meskipun kita mungkin berbeda fikih atau berbeda apapun, yang jelas kita sama, saudara semuslim. Seperti itu kira-kira. Baik, insya Allah waktu ini akan kita berikan kepada Syekh Maghribi yang akan mengisi materi akidah. Kepada Syekh Maghribi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa bersama-sama mengkaji tauhid, mengkaji akidah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ilman nafi'an wa amalan shalih. Alhamdulillah, kita patut bersyukur ya, pada masa ini belajar itu Allah berikan kemudahan, tinggal mau apa enggak ya, tinggal mau apa enggak. Jadi sekarang kita bisa tinggal online di rumah, dapat ilmu ya. Ya, kita berharap kepada Allah keberkahan. Ya, tinggal kita sungguh-sungguh dalam mengkaji, dalam memahami. Jangan sampai kita ketika pas belajar itu meskipun online ya, jangan sampai tidak menjaga adab. Tidak menjaga adab maksudnya, kalau orang itu nuntut ilmu dalam kondisi wudhu ya berarti usahakan pas online ya dalam kondisi wudhu. Kalau ya dalam kondisi memperhatikan ya perhatikan, nyatet ya nyatet. Ya, jangan sampai apa ngantuk, nggak wudhu, ya, kaki diangkat dan seterusnya ya. Ini tetap jaga apa? Jaga adab ya. Karena tentunya ilmu itu mulia. Meskipun di depan HP atau di depan laptop sekarang ini tetap ya kita akan mendapatkan kemuliaan. Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Badrak ya. Jadi
Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak tadi dulu ya pernah ditanya, ya Syekh, apabila seseorang belajar pakai internet di depan laptop, depan HP, apakah dia juga mendapatkan keutamaan dibersamai oleh malaikat sama seperti seseorang ketika berada di majelis ilmu? Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau mengatakan, iya, rahmat Allah itu luas. Ketika seseorang itu belajar meskipun pakai internet, ketika belajar itu dia di depan komputer, di depan laptop, di depan HP, tapi yang didengarkan adalah ilmu, saat itu dia dibersamai oleh malaikat. Dia dibersamai oleh malaikat dan dia mendapatkan rahmat juga. Dia mendapatkan ketenangan juga. Ya. Jadi sekarang ini menuntut ilmu mau pakai wasilah apapun, ya. Jadi di majelis ilmu itu hanya wasilah. Wasilah supaya kita mendapatkan ilmu itu apa? Ya berada di majelis ilmu. Nah sekarang majelis itu bisa jauh. Ya. Jadi meskipun kita sekarang berbeda lokasi, maka tetap harus dipahami bahwa kita sedang mempelajari apa yang Allah ridhoi. Kita sedang mempelajari apa yang Allah ridhoi. Maka pakai wasilah apapun, pakai media apapun, kita belajar, selama yang kita pelajari itu Allah ridhoi, maka kita mendapatkan rahmat. Ini yang perlu kita pahami. Ya, barakallahu. Tentunya ketika seseorang itu berada di majelis ilmu lebih mantap, ya. Lebih apa? Lebih mantap. Gitu. Tapi sekarang ini karena ada kesibukan, ya, karena ada kesibukan, karena tidak adanya ustadz mungkin dan seterusnya, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain, akhirnya kita hanya bisa apa? Online. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan satu keburukan. Itu bukan satu keburukan. Meskipun jika berada di majelis ilmu itu lebih baik. Bertatap muka langsung dengan ustadz itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi para ulama mengatakan malai terokulu, layu terokulu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Gara-gara nggak bisa ketemu sama ustadz, jadi deh nggak usah belajar. Ya, lah online kan bisa, gitu kan? Jadi itu yang kita harus pahami ya. Jadi insya Allah apa yang kita pelajari sekarang ini ya, apa yang sedang kita apa yang sedang kita jalani sekarang ini termasuk satu hal yang insya Allah ridhoi dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Baik, barakallahu fikum, ikhwan wa akhwat. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang syarat dan rukun la ilaha illallah. Syarat dan rukun la ilaha illallah. Sebelum dilanjutkan saya mohon maaf atas keterlambatan. Seharusnya ya setidaknya 10 menit atau 15 menit sebelum jam 8 harus linknya dibagikan ya. Dibagikan. Kan tapi tadi ada hal-hal yang perlu saya tambahkan di slide ya, sehingga menjadikan agak sedikit terlambat. Tapi semoga tidak mengapa. Baik, barakallahu kita lanjutkan syarat dan rukun la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya ya syahadat kita itu sah, harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi ketika seseorang juga ketika pas dia sholat, dia kan harus tahu syaratnya apa saja. Supaya apa? Ketika dia tahu syaratnya, dia jalani itu sahlah sholat. Nah, syaratnya misalkan menutup aurat, syaratnya adalah menghadap kiblat.
keliru menghadap kiblat, keliru tidak ada tidak menutup aurat misalkan, ya nggak sah salat. Ya, rukunnya misalkan berdiri baca Al-Fatihah, ternyata nggak baca Al-Fatihah, ya nggak sah. Nah, ini juga harus kita pahami. Jika sholat saja kita harus paham apa saja syarat dan rukunnya. Wudu kita harus tahu syarat dan rukunnya. Zakat syarat dan rukunnya. La ilaha illallah pun juga ada syarat dan rukunnya. La ilaha illallah pun juga ada syarat dan rukunnya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi supaya syahadat kita itu sah. Supaya iman kita itu sah. Jangan sampai seseorang ketika dia merasa bertauhid kepada Allah, merasa bersyahadat, akan tetapi ternyata apa? Gara-gara tidak paham, tidak tahu syarat la ilaha illallah apa, rukun la ilaha illallah. Akhirnya apa? Dia tidak dianggap sebagai hamba Allah. Dicoret dari hamba Allah ya. Gara-gara apa? Tidak memenuhi syarat dan rukun la ilaha illallah. Maka ini harus hati-hati. Ini ilmu penting. Oke, barakallahu fikum. Apa syarat la ilaha illallah? Pertama, al-ilmu. Ya. Al-ilmu al-munafi lil jahalah atau lil jahli. Ya. Ilmu ya mengetahui. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu. Dia harus tahu. Yang diucapkan itu apa? Oh, yang diucapkan itu adalah syahadat. Yang diucapkan itu adalah sesuatu yang membuat dia masuk Islam. Mengetahui bahwa apa dengan mengucapkan itu dia tahu dia bahwa Allah itu satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Ya. Maka itu seseorang jika tidak mengetahui apa yang diucapkan enggak sah. Maka ketika ada ya orang Indonesia dia datang ketika itu ke Cina berobat mendampingi pengobatan ayahnya di Cina. Lalu orang Cina ini lihat orang Indonesia ini lagi baca buku. Lagi baca buku. Nah, ketika pas baca buku itu orang Cina ini ngasih isyarat. Kamu baca apa gitu? Kamu baca apa? Akhirnya apa? Orang Indonesia ini jadi coba kamu ikuti. Asyhadu Allah ilaha illallah. Gitu. Wa asyhadu ya kan yakin orang Indonesia nggak ngerti bahasa Cina, yang Cina juga ngerti bahasa Indonesia, akhirnya disuruh syahadat. Gimana? Apakah sudah otomatis si Cina tadi masuk Islam? Enggak. Paham ya? Kenapa? Karena si Cina tadi tidak tahu apa yang diucapkan. Karena si Cina tidak tahu apa yang diucapkan. Maka itu syarat la ilaha illallah adalah apa? Al-ilmu, mengetahui ya. Mengetahui apa yang dibaca. Apa yang dibaca itu dia tahu. Baik, al-ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Muhammad ayat 19. Nanti artinya dibaca sendiri ya. Nanti saya artikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi fa'lam, i'lam, jadi ilmu. Jadi ilmuilah, ketahuilah. Ya. Nah, jadi ini adalah irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya manusia itu tahu bahwa apa? Hanya Allah yang berhak diibadahi. Surat Muhammad ayat 19 ya. Baik, barakallahu. Jadi mengetahui pertama. Oke, kita lanjut ya. Jadi seorang jika mengucapkan syahadat tapi tidak tahu apa yang diucapkan maka tidak sah. Kedua adalah al-yakin. Al-yakinu ya, al-munafi lisyak, keyakinan. Keyakinan yang menghapus atau meniadakan keraguan. Ya. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu bahwa itu adalah
bahwa ketika orang mengucapkan la ilaha itu adalah dengannya dia masuk Islam. Dengannya dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia yakin enggak? Ya, atau dia masih ada keraguan? Atau masih ada syak? Atau masih ada merasa bahwa kayaknya Yesus anak Tuhan deh. Gitu. Kayaknya dewa-dewa juga masih bisa diminta deh. Ketika pas ada keraguan seperti itu, ini menjadikan syahadatnya tidak sah. Maka itu seseorang ketika pas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah, maka dia tahu apa yang diucapkan, sekaligus dia meyakini itu. Sekaligus dia meyakini itu. Jika dia mengucapkan tapi tidak meyakini itu, tidak sah imannya. Tidak sah imannya. Ya, belum menjadi hamba Allah dia. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat 15, ini dalilnya ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu. Ya. Lalu kemudian mereka tidak ragu. Ya, mereka tidak ragu. Tidak ragu kepada Allah, tidak ragu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul juga begitu. Kok ragu-ragu ini benar-benar Nabi apa enggak ya? Pengen uji coba dulu. Jadi dia pokoknya syahadat dulu. Habis syahadat mau uji coba dulu. Ini benar-benar Nabi apa enggak misalkan. Nah tetap itu berarti apa? Belum sah imannya. Belum sah imannya. Sama seperti orang yang beriman tapi kemudian syahadat aja dulu, nanti baru mempelajari Nabi Muhammad kayak gimana. Ini belum sah imannya. Imannya belum sah. Ikhwana wa akhwatuna. Ada orang ya dulu di Jawa Timur saya nemui dia itu karena alasan ya, menikah dengan seorang muslimah ya, dia yang Kristen, dia pura-pura masuk Islam. Terus dia mencoba untuk mendengarkan orang Islam kayak gimana. Akhirnya dia agak ragu-ragu gitu. Agak ragu-ragu. Islam itu benar apa enggak ya? Jadi dia mu'alaf tapi nggak pernah sholat gitu. Ya, mu'alaf tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa gitu. Nggak mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh gitu, enggak. Itu ragu-ragu. Akhirnya apa? Dia sebenarnya juga punya kenalan ustaz-ustaz juga kan. Tapi kemudian alhamdulillah ketika itu Allah pertemukan dengan saya. Ketemu, terus dia bilang, Ustaz, saya ragu-ragu. Yang benar itu Islam atau Kristen. Soalnya di Kristen saya belajarnya sama pendeta-pendeta yang tingkatnya tinggi-tinggi. Ya udah sampai mungkin kok bahasa kita ulamanya meren ya. Ya. Jadi udah tingkat ulamanya gitu. Terus akhirnya apa? Diskusi sama saya. Diskusi. Akhirnya apa? Yakin Islam. Nah, yakin Islam, sholat. Ketika pas dengar adzan aja langsung merasakan sejuk, nangis. Ketika pas sholat merasakan nikmat. Dia bilang apa? Ustaz, jika saya udah sholat duhur, saya tunggu kapan sholat asar ya. Kalau udah sholat asar kapan ya sholat maghrib, karena merasakan nikmat itu. Ketika muncul keyakinan, ketika itulah baru masuk Islam. Ya, barakallahu. Alhamdulillah. Waktu itu umur saya baru 18 tahun. Ya, kita bantah syubhat pendeta-pendeta itu kita bantah. Gitu. Tentu ya taufik minallah ya. Ya Allah yang ya melancarkan lisan saya untuk itu. Barakallahu. Habis itu belum islamin lagi. Ya. Habis itu belum islamin lagi. Walau alam ya. Nah, semoga nanti kalau ada orang yang mau diajak diskusi, kita diskusi siap insya Allah. Ya. Dialog Islam Kristen siap insya Allah. Barakallahu fikum.
Jadi itu apa? Berarti apa? Tadi kejadian tadi dia udah masuk Islam, ya kan? Akan tetapi apa? Dia belum yakin dengan Islam, masih meragu-ragukan. Ya, maka ini kayak dengan itu berarti dia belum masuk Islam, belum masuk Islam. Berikutnya ikhlas, al-ikhlas, keikhlasan. Keikhlasan yang menyediakan penyekutuan. Jadi ketika pas dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengucapkan itu tuh ikhlas, tanpa paksaan, ya, bukan coba-coba, ya, bukan iseng-iseng, ya. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi bukan karena ada tujuan lain, ya, masuk Islam karena pengen menikahi muslimah atau pengen biar dapat warisan dan seterusnya. Jadi kita yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, bahwa memang benar-benar itu menginginkan keselamatan di akhirat, ya, menginginkan keimanan. Ya. Dalilnya soal Al-Bayyinah ayat 5, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan peribadatan hanya kepadanya. Nah, jadi ketika pas mengucapkan syahadat itu juga harus ikhlas, ya. Benar-benar dari hati yang terdalam. Nah, kok tadi yang kejadian tadi yang di Jawa Timur tadi apa? Nggak ikhlas. Udah mah nggak ikhlas, ragu-ragu. Udah mah nggak ikhlas, ragu-ragu. Nah, ini menjadikan syahadatnya tidak sah. Nah, menjadikan syahadatnya tidak sah. Barakallahu. Nah, syahadatnya tidak sah, syahadatnya apa namanya? Seperti itu. Apakah jika sudah bersyahadat tapi ragu-ragu, akhirnya muncul keyakinan, akhirnya muncul keikhlasan, apakah perlu syahadat lagi? Perlu ngulang syahadat tidak? Gimana? Jika dia sudah mengucapkan, ya, dan kemudian setelah itu menampakkan keimanan, maka tidak lagi mengulangi syahadat pun tidak mengapa, ya. Dan itu dia tetap dianggap sebagai orang beriman. Ya, barakallahu. Lanjut yang keempat, al-mahabbah, kecintaan, ya, cinta. Jadi kita dia mengucapkan la ilaha illallah, dia cinta, ya. Dia siap mempertahankan dan memperjuangkan la ilaha illallah itu. Ya. Nah, ini nih yang tidak dimiliki orang-orang munafik. Yang tidak dimiliki oleh orang munafik. Jadi ketika pas orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak cinta la ilaha illallah gitu. Jadi nggak pernah mau diajak berjuang, itu nggak pernah mau. Malah justru menghantam dari dalam. Maka orang munafik itu apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya. Jadi surga dan neraka itu, ya. Surga itu nanti memiliki darajat. Memiliki apa? Derajat. Ya. Semakin tinggi derajatnya berarti semakin tinggi surganya. Nah, derajatnya itu naik ke atas. Itu namanya darajat. Kok di surga di sana. Kalau di neraka itu darokat. Sebutnya apa? Darokat. Nah, darokat itu derajat juga, tapi derajat ke bawah. Itu namanya darokat. Jadi lapisan ke bawah. Jadi semakin dalam, semakin, ya, darokatnya itu semakin ke bawah dan semakin adabnya semakin pedih. Nah, yang paling dalam, siksanya paling dalam itu orang munafik, bukan orang Yahudi Nasrani. Fidarkil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik yang apa? Ya lebih suka belain Yahudi daripada Hamas Palestina. Itu masuk itu. Munafik, ya. Ya. Kalau Hamas disalah-salahin, Yahudi dibela-belain.
Ini ciri munafik ini. Ya, khawatir kita. Ya. Jangan apabila dia memang dengan hati yang sadar, akal yang sadar bahwa dia belain Yahudi, ya, fidarikil asfali minan nar. Sama seperti orang munafik yang dulu. Lebih belain apa? Lebih belain orang-orang Yahudi daripada belain Rasulullah SAW. Terjadi pada zaman sekarang juga. Ya, nggak peduli itu siapapun, ya, entah tokoh agama bukan tokoh agama, jika membela Yahudi dan menyalahkan Hamas, ingat dalam dirinya ada kemunafikan. Malah nyalah-nyalahkan rakyat Palestina, dalam hatinya ada kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Seharusnya apa? Keimanan itu harus menghadirkan apa? Pengorbanan. Ini dia. Nah, sebagai apa bukti? Bukti cinta. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa bukti cinta seorang hamba, ya, bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah apa? Dia siap berjihad di jalan Allah, siap mengorbankan nyawanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siap mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ya. Ini cinta kita kepada Allah itu seperti itu. Kenapa? Kalau sudah cinta la ilaha illallah itu meskipun mati pun di atas la ilaha illallah. Kalau sudah cinta sama Allah, cinta la ilaha illallah, meskipun harta habis pun, ya, meskipun harta habis sekalipun, dia akan korbankan itu. Ya, betul. Maka kecintaan kita kepada la ilaha illallah harus terus ada. Lebih baik kita ini mati demi mempertahankan la ilaha illallah daripada apa? Hidup mulia tapi la ilaha illallah hancur. Keimanan hancur. Begitu. Lebih baik kita ini harta kita ini keluar daripada justru mendapatkan harta terus menjual la ilaha illallah. Ya. Ini harus kita pahami. Karena yang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita ini la ilaha illallah. Enggak ada lebih dari itu. Saya ulangi, yang paling berharga, yang paling buat kita mulia, yang paling buat Allah ridho, la ilaha illallah. Ya. Nah, kecintaan kita ini kepada Allah. Kecintaan kepada la ilaha illallah. Ya. Subhanallah bihamdi. Jadi seperti itu. Makanya juga harus kita pahami juga, ya. Ya, ada di sana misalkan ada tempat syirik. Ada tempat kesyirikan. Ya. Kita diajakin syirik. Ya. Lebih baik kita mati daripada syirik. Paham, ya? Ada orang yang tanya tempat pesugihan atau tempat apa? Ya, tempat persembahan apa, ya? Pamijahan. Ya, orang jabat yang punya pamijahan. Jangan sampai kita ini nunjukin, meskipun kita tahu tempat pamijahan di mana, ya, kuburannya Mbah Priok di mana, ya, kuburannya Mbah ini Mbah itu, Sultan ini Sultan itu, kuburannya wali ini wali itu, syekh ini syekh itu, kiai ini kayak itu, kuburannya di mana. Dan kita tahu itu bakal syirik. Lebih baik kita dipukuli sama dia, dipukuli, diapain, terserah, dibunuh sekalipun, lebih baik daripada kita ngasih tahu kemudian dia berbuat syirik. Karena kita nggak boleh, jika kita cinta sama Allah, nggak boleh membiarkan kesyirikan itu ada. Apalagi menunjukkan tempat kesyirikan, akhirnya Allah disekutukan seperti itu. Paham, ya? Jadi kalau ditanya tempat pamijahan di mana, jangan jawab. Diam. Ya. Diam. Saya juga agak heran juga, ya. Dulu ada satu pesantren di Solo. Di Solo itu ada namanya Kiai Selamat, ya. Kebo, ya. Kebo itu kemudian letongnya itu, tahu letong, kotoran kebonya itu dianggap berkah. Siapa yang dapat itu nanti bakal ada panen dan seterusnya. Itu setiap syuro itu diarak itu, ya. Diarak kemudian dicari apa letongnya itu.
Subhanallah. Kok ada santri-santri ya? Ada santri-santri yang ternyata apa nonton itu. Nonton arak-arakan itu, arak-arakan kebo itu. Itu kan kesyirikan. Kenapa ditonton? Kecintaan kepada la ilaha illallah mana? Kok ridho Allah disekutukan seperti itu? Paham ya? Itu santri loh. Kayak bikin kita marah gitu. Tauhidnya itu mana? La haula wala quwata illa billah. Ya? La haula wala quwata illa billah. Harus paham. Nah, jadi ini mungkin belajar tauhidnya belum tuntas. Atau bahkan jangan-jangan nggak dikasih tahu sama ustadznya belajar tauhid. La haula wala quwata illa billah. Ya? Jadi apabila ada kesyirikan itu kita marah semarah-marahnya. Bukan malah apa ridho, bukan. Ada yang kekufuran, ada yang pemurtadan, kristenisasi, syiahisasi. Kita ini benci. Ya. Jadi sebagai satu konsekuensi cinta kita kepada la ilaha illallah, konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak suka Allah itu didurhakai, disekutukan, dikufuri, kita nggak suka. Konsekuensinya apa? Kok ada cinta berarti ada benci. Paham, Ikhwan? Iya. Ada cinta kita ada benci. Sekarang begini, kita juga rakyat Palestina. Kita ini cinta nggak sama rakyat Palestina? Ridho nggak mereka dibunuhin? Berarti ada konsekuensinya, benci. Benci sama siapa? Yahudi, Zionis. Ini kok malah belain Yahudi, munafik gitu. Munafik itu. Naudzubillah min dzalik. Nanti termasuk bidarikil asfali minan nar. Kita terus berdoakan ya Allah, semoga rakyat Palestina menang. Iya kan? Kaum muslimin saudara-saudara kita. Jangan malah nyala-nyalahin. Mereka lebih tahu kapan berjihad. Ya ada aja orang-orang yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada kaum muslimin, itu akan ada konsekuensinya, ada benci. Benci sebaliknya. Paham ya? Jadi seperti itu, ini harus kita pahami. Ya, berikutnya asyidq, kejujuran. Ya. Jadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah. Dia jujur. Ya. Kejujuran yang meniadakan kedustaan, ya, dan mencegah dari kemunafikan. Barakallahu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Jadi jujur ya. Ya. Bahwa kita mengucapkan itu jujur ya. Bukan karena ada tendensi yang lain, bukan karena ada alasan yang lain ya. Dia ngomong apa adanya ya. Allah akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Ya, barakallahu. Jadi kita jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baik, barakallahu. Kita lanjutin. Yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad. Artinya ketundukan. Nah, artinya apa? Ketundukan. Jadi, ketika seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tunduk sama Allah. Ya. Dia tunduk sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Tunduk terhadap apa? Utamanya adalah amal-amal wajib secara ikhlas dan mencari ridha Allah. Nah, dari adalah surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian wa aslimu lahu, dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Allah nyuruh apa? Nyuruh salat ya salat. Ya. Tunduk. Suruh mengucapkan syahadat ya syahadat. Ya kan begitu. Suruh salat ya salat. Suruh bela Rasulullah ya bela Rasulullah.
begitu. Suruh bilang kaum muslimin ya bilang kaum muslimin, suruh zakat ya zakat. Jadi kita tunduk, ya. Jadi seperti itu. Nah ini dia di inqiyat inilah yang ya, menyebabkan Abu Thalib itu nggak masuk Islam gitu. Abu Thalib, ya ayahnya Ali, ya, itu kan bela Rasulullah mati-matian, yakin, ya yakin bahwa Rasulullah itu benar. Akan tapi lisannya tidak inqiyat, lisannya tidak tunduk untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, barakallahu. Jadi harus ada ketundukan. Ini juga yang menjadikan apa? Fir'aun itu, ya, Fir'aun itu tidak tidak Islam dan akhir masuk neraka. Fir'aun tahu Musa itu benar, tapi nggak tunduk sama perintah Allah untuk mengimani Nabi Musa. Kemudian Yahudi, mereka tahu, akan tapi mereka mau memerangi Rasulullah, nggak tunduk sama perintah Allah. Jadi hanya mengetahui dan meyakini Rasulullah yang benar nggak cukup, harus sampai kita tunduk. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi Fir'aun yang baru, menjadi Abu Thalib yang baru, ya, menjadi orang Yahudi yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi seperti itu. Kemarin ada yang pertanyaan itu, Ustaz, kan Yahudi kan juga meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Kenapa kok Yahudi masuk neraka juga? Emang mereka nerima Rasulullah? Jawaban saya, mereka nerima nggak Rasulullah? Enggak. Ya makanya, ya nggak ada inqiyatnya, nggak ada apa ketundukan, nggak tunduk. Ya, Allah Taala firmankan, mayuti Rasulullah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Maka itu salah satu ketundukan kita kepada Allah dan mentaati Rasulullah. Bukan malah memerangi. Maka itu barakallahu fikum, mereka yang memerangi dakwah tauhid ya mah diperangi, orang yang mah dibunuh, kufur dia, musyrik dia. Kenapa? Dia nggak mau tunduk, sekaligus dia cinta kepada la ilaha illallah. Paham ya? Ini ada apa namanya? Ada pemijahan ya, ada kuburan, ada apa ya? Kita dakwah, bukan kita, ya seseorang dakwah. Yang dakwah ini malah dibunuh. Yang bunuh itu musyrik, kufur, murtad. Paham ya? Kenapa? Lebih cinta kepada apa? Kepada kesyirikan itu daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tunduk kepada kesyirikan daripada tunduk kepada tauhid. Paham sampai sini ya? Itu. Maka itu mereka yang bunuh Nabi Muhammad, mereka yang ingin membunuh Nabi Muhammad kufur semuanya. Ya. Yang membunuh Nabi Zakaria kufur, yang membunuh Nabi Yahya kufur. Ya. Mereka nggak suka ya tunduk. Orang Yahudi itu dulu ya, innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Sungguh mereka yang mengkufuri ayat Allah dan membunuh para nabi dan membunuh para ulama yang menyerukan kepada kebenaran. Ya. Fabashshirhum bi adzabin alim. Maka beri kabar mereka terhadap adab yang pedih. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi seperti itu. Jadi apabila ada pendakwah yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan sunnah, harus kita bela, bukan malah kita perangi, bukan malah kita jegal-jegal, bukan. Ya. Paham soal sini ya? Ini adalah apa? Sebagai bentuk apa? Ya, inqiyat kita, ya, inqiyat ketundukan kita kepada Allah dan Rasul. Baik, barakallahu. Ketujuh, qabul. Al-qabul, ya. Al-qabul yaitu menerima, ya. Menerima yang meniadakan penolakan, ya.
penolakan atau penjelasan dari ulama, sebagian ulama ya, al-munafi lil kibr ya, yang menafikan kesombongan. Jadi ya, apapun yang Allah dan Rasulnya beritahu, terima. Baik itu suatu perintah, baik itu suatu larangan, ataupun kabar. Kita terima. Apapun itu. Ya. Rasulullah memberitahu Isra Mi'raj. Sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Meskipun nggak masuk akal kita, tetap kita terima. Ya. Barakallahu fikum. Allahu fatirus samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu ada. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan, ya, tidak ada Tuhan, misalkan. Subhanallah bihamdi. Barakallahu fikum. Jadi qabul. Maka orang yang menolak ya syariat, ya, menolak syariat itu kufur. Ya, itu kufur. Jadi ada juga dengan juhud, ya, mengingkari. Orang yang meninggalkan sholat itu bisa kufur, bisa enggak? Jika tidak meyakini wajibnya sholat, ya, tidak meyakini wajibnya sholat, ya, enggak apa nih? Bukan karena malas ya. Ya. Kok karena malas enggak sampai kufur menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ya, kok juhud gara-gara tidak meyakini, enggak wajib, enggak mau. Gitu. Apain sholat-sholat? Ya. Ya seperti itu, kufur. Enggak mau zakat. Ya. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, kan zakatnya pada zaman Rasulullah. Sekarang mah enggak usah zakat. Begitu. Ini enggak qabul ini. Maka diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya berbegitu. Ngapain zakat-zakat? Sama dengan ngapain sholat-sholat. Ini enggak qabul. Udah kufur itu. Ya. Enggak mau haji. Ya. Dan seterusnya. Jadi setiap kewajiban seperti itu. Atau apa namanya menghalalkan yang haram. Allah sudah mengharamkan khamr. Allah sudah mengharamkan zina. Allah sudah mengharamkan, Allah sudah mengharamkan apa, nikah mut'ah. Makanya orang Syiah itu kufur ya. Zina diharamkan, dihalalkan sama mereka. Ya, berapa fitur? Kufur. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Qabulnya enggak ada. Jadi kalau orang itu qabul ya, apa yang Allah haramkan terima Allah haramkan. Apa yang Allah wajibkan terima Allah wajibkan. Ya. Allah wajibkan. Gitu berapa fitur. Maka apa namanya? Mereka yang enggak mau nerima apapun syariat yang Allah perintahkan atau setiap larangan yang Allah larang ya, atau setiap berita dari Allah dan Rasulnya ya, maka itu apa? Menjadikan orang itu kufur. Ya, barakallahu. Akhirnya itu ada Allah dan Rasulnya memberitahu. Ada kufur itu ada. Allah sudah ngasih tahu. Allah dan Rasulnya sudah ngasih tahu. Kok enggak terima? Ya, ini bisa kufur. Ya, barakallahu. Baik, kita lanjut. Ke-8 ya, syarat tauhid yang ke-8 adalah al-kufru bit-taghut ya. Mengkufuri taghut. Mengkufuri taghut. Jadi kufur kepada taghut ya. Dalilnya fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalah wa wallahu sami'un alim ya. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang erat tali buhul yang kuat yang tidak akan putus. Jadi taghut ini nanti kita akan jelaskan ketika di rukun ya. Baik, kita lanjutin. Sekarang adalah rukun la ilaha illallah. Ya. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada 2. Rukun la ilaha illallah itu ada 2. Ada an-nafyu dan ada isbat. Ya. Isbat. Baik. Ada nafyu, ada isbat. Jadi ketika pas seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Jadi meniadakan dulu.
Nafi meniadakan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada Tuhan. Baik, ya. Maaf sebentar ya. Ya. Jadi an-nafyu la ilaha, dari kata la ilaha itu nafyu, peniadaan. Ya. Peniadaan apa? Peniadaan Tuhan. Illa, kecuali Allah. Ya. Memang nggak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah itu, setiap Tuhan apapun, setiap sesembahan apapun dia ditiadakan. Ya, ditolak, ditiadakan. Illallah, kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Ya. Hanya Allah yang kita sembah. Setiap sesembahan, ya, setiap yang dipertuhankan batal semua kecuali Allah. Karena peribadatan hanya pada Allah. Jadi seperti itu. Nah, ini an-nafyu ini yang kita tiadakan itu apa? Nah, yang kita tiadakan itu ketika la ilaha, ya, yang kita tiadakan ada 4. Pertama, arbab. Ya, arbab. Arbab itu apa? Arbab itu adalah rob, ya. Rob selain Allah. Arbab itu apa? Jamak dari robbun arbabun. Ya, robbun arbabun. Jadi rob selain Allah. Apa itu arbab? Ya. Apa itu rob? Pengatur selain Allah. Pengatur selain Allah. Jadi kalau di sana, ya, ada pengatur selain Allah yang mencoba menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, atau menghilangkan hukum Allah, ini namanya arbab. Kita tiadakan. Karena konsekuensi tauhid adalah kita meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Allah sebaik-baik penentu. Allah sebaik-baik, ya, yang memberikan hukum-hukum. Ya, maka kita tiadakan. Berarti apa? La ilaha di antaranya la arbaba illallah. Ya. La arbaba illallah. Tidak ada Rabb kecuali Allah. Enggak ada pengatur kecuali Allah. Jadi hidup kita ini maunya diatur sama Allah. Bukan diatur sama yang lain. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Maka apapun itu. Maka pada pembahasan yang lalu kita berbicara masalah hukum, ya. Hukum selain hukum Allah. Maka tidak haram hukumnya, ya, kufur hukumnya ketika seseorang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik. Bahkan ada hukum yang sama dengan hukum Allah, sama bagusnya, nggak ada. Ya, hukum Allah yang terbaik, aturan Allah yang terbaik. Ya, seperti itu ya, barakallahu. Kemudian yang kedua adalah alihah. Ya, alihah. Apa itu alihah? Alihah artinya jamak dari ilahun. Sesembahan, ya. Sesembahan, ya. Jadi setiap sesembahan selain Allah, ya, setiap sesembahan selain Allah kita tolak. Ya, kita tolak. Karena kita maunya apa? Yang kita sembah Allah. Ya. Entah dewa-dewa kayak, ya, entah batu kayak, entah kuburan kayak, entah apa, ya, apapun itu kita tiadakan. Jadi la ilaha, semuanya ilah, alihah, semuanya kita tiadakan. Kita tolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, barakallahu fikum.
Baik. Kemudian yang termasuk jimat ya, jimat sih. Kalau jiwa jimat ya. Jangan dipertuhankan ya. Jangan dipertuhankan. Yang ketiga, andad ya, andad. Apa itu andad? Tandingan-tandingan yang dicintai selain Allah. Tandingan-tandingan yang dicintai selain Allah. Ya, tandingan-tandingan yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu ya, jadi andad ini ya apa namanya, bentuknya banyak ya. Bentuknya apa? Banyak. Dia rela mati untuk selain Allah. Ya, dicintai ya. Itu menjadi tandingan selain Allah. Ya, barakallahu. Jadi demi anak istri, demi harta, ya, demi klub sepak bola dan seterusnya, dicintai selain ya Allah sampai rela mati. Nah, ini andad ini. Ya, kalau dulu berhala-berhala, jadi demi memperjuangkan berhala, ya, demi memperjuangkan apa? Berhala, mereka sampai rela mati orang-orang Quraisy itu. Maka itu mereka jadikan berhala sebagai andad. Sama seperti tadi itu. Demi menjaga pamijahan, dia sampai membunuh dai-dai tauhid. Nah, ini berarti sebagai andad itu. Ya, sebagai apa? Andad. Maka dia musyrik. Belum menafikan andad ini. Ya, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah sekalipun, 1000 kali pun, sampai ditawa tuh miftahul jannah ya. La ilaha illallah gitu ya. Dia mengucapkan gitu di masjid-masjid, miftahul jannah. La ilaha illallah. Meskipun dia mengucapkan itu, tapi kalau dia masih belain ya tempat-tempat kesyirikan dan seterusnya, ya, supaya dia tetap dapat duit di situ ya kan, ada proyek ya kan, demi hartanya sebagai andad itu ya, barakallahu. Ada orang yang murtad ya, hanya demi apa, demi laki-laki kaya, perempuan murtad demi laki-laki, dinikahi laki-laki kaya ya. Nah, berarti suaminya itu andad itu, suami apaan? Andad ya. Demi anaknya karena sakit-sakitan terus, supaya anaknya sehat, akhirnya datang ke dukun. Anaknya andad itu. Anaknya apaan? Andad. Paham ya? Karena dia mencintai ya, sampai mengorbankan iman kepada Allah. Pokoknya ya, segala sesuatu yang dicintai sampai mengorbankan keimanan itu namanya andad. Ya, itu namanya andad. Jadi andad itu bisa jadi anak tadi, bisa jadi harta ya kan, bisa jadi jabatan, bisa jadi apa namanya, suami kaya gitu. Andad semua itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka ini keimanan kita kepada Allah itu tidak boleh tergeser dengan andad-andad ini. Ya, barakallahu. Yang keempat adalah at-tawagid, ya, tagut-tagut. Ya, tagut, ya. Nah, tagut ini apa? Ya, tagut ini apa? Segala hal yang melampaui batas. Ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika pas memberikan ta'rif, ya, memberikan apa namanya, definisi apa itu tagut, ya. Tagut itu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, ya. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, ya. Segala sesuatu yang melampaui batasan seorang hamba, ya, melampaui batasan seorang hamba. Min ma'budin, baik dia itu disembah, au matbu'in atau dia orang yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Ya, itu tagut. Jadi iblis itu tagut bukan? Tagut. Kenapa? Dia melampaui batasan seorang hamba. Sampai disembah-sembah, dimintai.
Ya, sekarang masih ada satanik ya, satanisme ya, penyembahan terhadap setan, penyembahan terhadap iblis. Naudzubillah min dzalik. Ya, siapapun yang masuk kelompok satanik itu, satanis itu nanti akan diberi kekayaan, nanti akan diberi apa? Didampingi satu setan. Terus nanti dia bisa sulap-sulap. Dia pengen harta gampang, dia pengen apa gampang, semuanya. Ya, itu kan terjadi itu. Ya, mungkin di antara antum ada yang pernah tahu ya, Ustadz Rahmat Baikuni dari di Bandung itu cerita, ya itu cerita bahwa di Bandung itu ada seorang santri, santri. Ya. Nah, santri itu main ke tempat temannya. Terus ketika pas di tempat temannya itu, temannya itu bisa sulap-sulap, bisa sulap-sulap, sulap apa aja bisa. Ya, ini di kantong saya nggak ada uang nih. Nih habisnya ada uang. Cek, ada uang. Gitu ya, gitu. Oke, kamu pengen apa? Pengen motor? Gampang. Habis ini akan ada orang nganterin motor ke sini. Udah, set. Ada yang nganterin motor, bener. Oh, akhirnya apa? Tertarik kan si santri ini? Kata tauhidnya belum kuat. Akhirnya apa diajak? Ya, kamu mau masuk? Mau. Akhirnya apa? Dibawa sama temannya itu. Nah, kita pas dibawa kemana? Ada pohon besar, tangannya dipegang. Habis itu masuklah ke apa namanya pohon itu. Di situ banyak lilin-lilin, terus banyak ada yang orang yang sedang ritual di situ. Dan di tengah-tengah itu ada mata satu, ya. Dajjal mungkin naudzubillah min dzalik ya, atau apa setan yang apa? Ya memang menyerupakan diri dengan Dajjal. Kalau satanik ini udah ada di Bandung. Saya dengar katanya di Bali, di Bandung, di Jakarta, ya. La haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya apa? Masuklah dia. Nah, setelah dari situ ya dia masuk ke kelompok satanis ini. Jadi akhirnya dia dibersamai oleh satu setan. Nah, suatu ketika ya dia itu tiba-tiba kayak ada indera keenam gitu. Tahu di sana ada penjambretan. Akhirnya apa? Dikejar itu si jambret itu, ya. Terus yang penjambret itu megang pisau, berarti ditusukin ke santri ini. Udah nusuk nih, ya kan? Tapi keluar lagi, terus langsung sembuh. Gitu. Sampai akhirnya si preman tadi apa? Mohon maaf gitu. Akhirnya apa? Dia kayak seperti super gitu, super power gitu ya. Bisa ini bisa itu. Akhirnya apa, Evan? Dia merasa semakin hari semakin nggak betah ada bersama setan terus. Akhirnya dia bilang sama temannya, aku pengen keluar deh dari kelompok setan ini, satanis ini ya. Nggak bisa. Kalau kamu keluar kamu mati. Kalau kamu keluar kamu mati. Akhirnya apa? Akhirnya tapi ada satu cara supaya kamu tetap terjaga nggak mati. Kamu kemana-mana harus pakai kalung salib. Akhirnya si santri ini pakai kalung salib, ya. Terus ketika pas itu dia di pesantren tiba-tiba pas olahraga, Bapak Ustadznya tahu ini apa ini. Dia kan terjatuh gitu. Kenapa kamu bawa pakai salib begini? Habis itu salibnya dilepas, jadi sakit-sakitan terus. Nah ketika sakit-sakitan terus itu, dia tiba-tiba ada apa yang suka dihantui gitu, sesuatu yang menyeramkan, ada kelelawar yang besar kayak gitu-gitu. Akhirnya diruqyah sama Ustadz Rahmat Baikuni. Jadi kelompok-kelompok satanik ini ada gitu loh. Togut itu. Kelompok satanik itu semuanya togut. Ya, karena melampaui batasan seorang hamba. Setan itu togut. Jin itu apa? Iblis itu togut. Naudzubillah. Fir'aun itu togut. Abu Jahal itu togut. Ya, setiap melampaui batasan seorang hamba.
Ya, pengennya ditaati selain Allah. Memposisikan siapapun yang memposisikan diri sebagai pengatur, sebagai apa sesembahan selain Allah itu semua tauhid. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini kelompok-kelompok satanik ini terus ada. Naudzubillah min dzalik. Biasanya apa? Ya, nah, biasanya yang disasar oleh mereka itu orang-orang yang banyak masalah, ya, belum nemu solusi, apa namanya, galau terus, ada seterusnya. Seperti itu dari sasar. Nanti siapapun yang kelihatan sedih, nggak hidupnya buntu, nanti diajakin ke satanik ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terlindung dari itu semua. Ya, jadi daripada menyekutukan Allah, ya, daripada masuk kelompok setan itu lebih baik kita mati di atas la ilaha illallah. Paham ya? Daripada mendapatkan kenikmatan dunia-dunia seperti itu. Paham ya? Karena kita lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih cinta surganya Allah. Ya. Yang Allah ridho, kita mati sekalipun enggak apa-apa. Paham ya? Barakallahu fikum. Oke, itu nafiu ya. Kemudian berikutnya isbat. Ya, isbat ini jelas ya. Kita tetapkan bahwa hanya Allah yang satu-satunya berhak ditaati, diibadahi. Satu-satunya Allah yang Maha Pengatur, Maha segalanya ya. Ya, barakallahu fikum. Paham ya? Ini isbat. Maka itu ini adalah harus kita pahami ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ikhlas dari hati. Ya, diharamkan bagi kita neraka. Itu janji Rasulullah SAW. Siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikhlas dari hatinya, ya, Allah haramkan dari neraka. Allah haramkan dari neraka. Ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba itu. Amin. Saya kira itu ya, barakallahu fikum. Sudah selesai. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, barakallahu fikum, silakan. Baik, silakan kepada para asatidz ataupun teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar syarat dan juga rukun la ilaha illallah. Dipersilakan jika yang ingin bertanya. Bagi yang akhwat mungkin jika tidak ingin terdengar suaranya bisa via chat, tidak mengapa. Atau mungkin Akhi Syaiful Alam mau bertanya. Silahkan. Atau Akhi Imam Ahmad Abu Fazza, siapa tahu. Belum Masya dulu, Allah, Ustaz. Skip dulu. Insyaallah penjelasannya udah jelas insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Atau mungkin Akhi Taufik ingin bertanya. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana sih? Apakah langsung ditutup? Baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah mungkin sudah sangat jelas, gamblang ya apa yang kita jelaskan tadi, insya Allah beserta contoh-contohnya. Jika sudah dipahami dengan baik, insya Allah tidak mengapa kita tutup. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Oh, ini ada. Baik. Zahra Julaiha, ya. Zahra Z, ya. Ada yang bertanya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz mengenai statement bahwa seorang muslim dilarang hormat kepada bendera karena termasuk musyrik, ya. Jadi barakallahu fikum, apakah hormat bendera itu termasuk kemusyrikan? Ya. Tergantung, ya, tergantung. Apabila, ya, tergantung dalam hatinya, ya, tergantung dalam hatinya.
apabila ketika dia hormat bendera itu, meyakini bahwa bendera itu adalah sesuatu yang sakti, sesuatu yang berhak ngatur kita, sesuatu yang benar-benar kita agungkan, yang kita agungkan selain Allah, musyrik. Ya, barakallahu. Tapi adapun kalau hormat bendera hanya sebatas apa? Suatu ikon aja, suatu apa? Isyarat, ya. Satu isyarat bahwa kita ini benar-benar menghormati apa? Para pahlawan kita yang sampai menjadikan bendera ini tetap berkibar. Seperti itu. Jadi dilihat dalam hatinya ada apa. Jika hormat bendera tujuannya adalah menghormati para pejuang sehingga ini tetap berkibar, alhamdulillah. Coba kalau nggak berjuang nanti berkibar apa namanya bendera Belanda, ya. Jadi seperti itu. Maka bukan serta-merta apa musyrik. Harus dikembalikan dulu kepada niat si penghormat. Jadi dia hormat benar-benar cinta bendera itu karena kecintaan, rela mati karena itu, ya. Karena apa namanya ada at-ta'dzim wal ijlal, pengagungan terhadap bendera itu. Nah itu bisa musyrik, ya. Tapi kalau hanya sebatas isyarat saja, sebab kita kok cara menghormatin gimana sih? Ya susah kan? Daripada kita membungkuk, lebih baik kita begini, ya kan? Ya enggak? Daripada kita membungkuk, lebih baik kita segini. Ya, barakallahu. Sama seperti manusia biasa. Kita hormat, ya. Imam, hormat sama imam. Imam, hormat. Jadi gitu. Musyrik enggak? Ya, barakallahu. Nah, ini kalau hormat sama imam, wah ini pengatur saya ini selain Allah. Ya, musyrik lah. Gitu. Benar-benar agung. Terus ya Tuhan agung. Ya, barakallahu. Seperti itu ya bisa musyrik, tapi kalau karena mam beda. Apakah musyrik? Hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Ya, sebagai satu isyaratnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta musyrik, ya. Tergantung. Ya. Apa yang ada dalam hatinya atau apa yang ada dalam apa niatnya. Saya kira itu. Baik. Masih ada lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Nah, jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin dilontarkan, kita tutup halaqah kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ahmad Nur Ardi sebagai moderator izin undur diri. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.